Dan laptopku kayaknya minta diinstal ulang deh. Kadang lemot sendiri buat ngerjain tugas. Kayaknya iya juga sih. Tapi dataku gimana ya? Terutama data di aplikasi Zotero-nya. Gimana ya? Coba search di YouTube. Isi aja cara mengamankan data Jotero. Oh gitu. Ya deh, ketemu nih tutorial cara sinkronasi data aplikasi Zotero di channel catatan harian kuliah. Oke, sip. Teman-teman pasti pernah berpikir bagaimana caranya memindahkan isi data Jotero dari satu laptop ke laptop yang lain? Atau pernah mau menginstal ulang laptop karena error, tetapi tidak mau kehilangan data di dalam aplikasi Jotero? Atau pernah punya data di website Jotero, tetapi tidak tahu cara mentransfer ke aplikasi Jotero di laptop? Terus kalian ngapain? Mencari datanya lagi satu persatu. Oleh karena itu, simak sampai selesai video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi informasi atau membahas tentang cara mensinkronisasi data dan file Jotero dari aplikasi ke server ataupun sebaliknya. Pembahasan cara mensinkronisasi data dan file Jotero selalu menarik untuk dibahas. Nah, begitu juga dengan pembahasan pada video kali ini. Nah, di awal video tadi saya sudah menampilkan video tentang data yang ada di dalam aplikasi Jotero agar bisa dipindahkan dari satu laptop ke laptop lain atau dari komputer satu ke komputer lain tanpa harus mencari satu persatu. Apalagi data yang ada di dalam aplikasi Jotero kita itu sangat banyak. Nah, pasti sangat kesulitan kan? Nah, terus apa yang terjadi dengan diri kita? Pusing, gimana caranya? Atau masa bodoh tinggal tidur aja. Nah, sebagai pengantar dari fitur sinkronisasi Jotero, bahwasannya fitur sinkronisasi daring dalam jaringan atau online yang dimiliki Jotero membuka kemungkinan untuk mengakses koleksi referensi yang tersimpan dalam Jotero dari komputer maupun sejauh yang terkoneksi dengan internet. Kemudian, fitur sinkronisasi pada Jotero ini terbagi atas dua bagian, yaitu sinkronisasi data dan sinkronisasi file. Oke, mari kita belajar bersama-sama cara mensinkronisasi data dan file pada Jotero. Mari kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut ini. Langkah yang pertama adalah membuat akun Jotero. Nah, caranya itu adalah dengan membuka laman Google Chrome, kita klik 2 kali. Kemudian kita tuliskan nih Jotero nih org. Kita klik jotero.org. Nah, kemudian teman-teman membuat akunnya dengan ngeklik nih login. Kita klik ya loginnya. Nah, setelah ini muncul, ketika teman-teman adalah baru pertama kali menggunakan Jotero ini, maka teman-teman yang diklik adalah ini, register for free account. Kita klik ya. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk melakukan ini pengisian data mulai dari username, email, email konfirmasi, password. Dan teman-teman klik nih I am robot. Nah, seperti itu. Contoh ini kita klik ya. Kemudian email konfirmasi. Nah, seperti ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian password. Nah, itu passwordnya apa misalnya? Banyak aja sampai berapa langkah. Kemudian verifikasi.
oke. Nah, kemudian setelah itu diklik nih I am robot. Nah, setelah itu selesai, maka langsung diklik nih register, klik aja. Nah, maka tampilannya ketika teman-teman tadi sudah mengklik register, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, maka ketika teman-teman tadi sudah register, maka teman-teman bisa dapat login ke akun jotero.org-nya tadi. Nah, dengan mengisikan username-nya tadi apa, email atau username-nya apa, kemudian password. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, setelah berhasil melakukan registrasi di website jotero.org-nya, maka datanya tadi kita masukkan ke dalam aplikasi Jotero-nya. Nah, di dalam aplikasi Jotero-nya ini, maka teman-teman dapat mengklik ini edit, kemudian preference. Nah, setelah itu masukkan username-nya. Username-nya apa, kemudian password-nya apa, seperti itu. Oke, coba ya. Ini sudah tertulis nama saya sendiri. Kemudian password-nya kita coba. Nah, kemudian nih set up since kita klik. Nah, yang muncul seperti ini. Username Anda ini terhubung dengan akun. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka ini sudah tersambung secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, sudah secara otomatis tersambung. Nah, tinggal kita klik OK. Jadi file yang disinkronkan itu ada dua, yaitu file yang berisi attachment dari My Library yang ada dalam Jotero, dan file ini attachment yang ada di library-nya Jotero. Nah, ini yang berisi file, kemudian yang ini yang berisi data. Nah, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, secara otomatis data-data di sini tadi yang sudah kita sambungkan akan terhubung dengan website yang sudah kita login tadi, yaitu menggunakan user yang sudah kita buat sebelumnya. Maka tampilannya sama kan dengan yang di Jotero, seperti itu. Ini yang di servernya, kemudian yang ini yang di aplikasinya. Nah, bagi teman-teman yang misalnya kayaknya ini belum tersinkronisasi dengan baik, kayaknya ada yang kurang. Nah, teman-teman bisa klik nih. Ini gambar seperti ini warna hijau di pojok kanan. Kayak menggambar mau melingkar pool tapi tidak melingkar, teman-teman tinggal klik aja, klik. Nah, secara otomatis ketika bentuknya seperti ini, maka ini sudah otomatis akan mensinkron sendiri. Nah, datanya dengan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman mengklik, dan ini secara otomatis jalan terus. Ketika teman-teman menambahkan data baru, ini akan otomatis tersinkron. Kedua, sinkronisasi data, yaitu sinkronisasi data yang berfungsi untuk menggabungkan item, catatan, tautan, tag, dan lain-lain, yang dimana dalam sinkronisasi data ini tanpa melampirkan file lampiran yang tersimpan dalam komputer lokal atau laptop maupun pada server Jotero. Nah, sehingga dengan fitur sinkronisasi data ini, kita sebagai pengguna dapat bekerja dengan banyak komputer yang berganti-ganti, di mana sinkronisasi data ini tidak dibatasi
oleh kapasitas simpan, sehingga ketika kita sinkronisasi data akan otomatis melakukan sinkronisasi tanpa harus menunggu sinkronisasi file. Nah, apakah sinkronisasi file itu? Sinkronisasi file yang dilampirkan ke dalam koleksinya. Maka untuk menyamakan dapat menggunakan fasilitas Zotero File Strokes atau WebDAV. Nah, WebDAV ini adalah aplikasi tambahan yang kemudian untuk yang Zotero File Strokes ini adalah aplikasi sebuah media simpanan dari Zotero itu sendiri, yang dimana disediakan secara free sebanyak 300 MB yang mempunyai banyak kelebihan daripada WebDAV seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu WebDAV? WebDAV adalah protokol standar untuk mentransfer sebuah file melalui web. Saat ini banyak pilihan untuk penyedia layanan oleh pihak ketiga, baik gratis maupun berbayar, seperti CloudMe dan lain-lain. Nah, biasanya untuk sivitas kampus, mahasiswa maupun dosen akan diberikan berupa layanan yang yang disediakan oleh kampus tersebut seperti itu. Nah, sinkronisasi data dalam Zotero itu tadi yang sinkron itu berupa ini seperti contoh ini. Di sini ada beberapa tambahan koleksi-koleksi, judul-judul koleksi. Kemudian ini ada beberapa judul-judul dari data yang kita ambil di salah satu jurnal. Judul ini itu adalah dalam bentuk sinkronisasi data, kemudian berupa ini isi dari jurnal tersebut, meliputi judul sampai pada alamatnya. Nah, ini yang dimaksud sinkronisasi data, dan berupa ini tak-takannya akan otomatis. Coba kita pastikan di sini materi keperawatan. Kemudian kita lihat di ininya Zotero-nya di website materi keperawatan. Nah, sama kan? Nah, seperti itu. Nah, ini nih efektif full. Sama kan? Nah, ini namanya sinkronisasi data. Nah, sinkronisasi file itu seperti apa? Nah, sinkronisasi file itu adalah ini ketika kita membuka salah satu jurnal. Nah, di sini ada file yang kita unduh juga, maka file inilah yang harus disinkronkan ke dalam website tadi, website yang ada di sini dengan website tambahan dengan aplikasi simpan tambahan atau dari dalam Zotero sendiri yang sebesar 300 MB tadi. Nah, seperti itu. Udah paham kan bedanya? Jadi kalau sinkronisasi file itu adalah file-file yang ada di dalam dari aplikasi itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk yang sinkronisasi ini. Nah, ini sudah paham ya. Nah, contoh input nih, mana ya, tadi materi buku ini, materi yang dimana materi yang ini, materi yang ini, yang ini tersimpan di dalam komputer ini. Nah, itu yang disinkronkan ke server. Itu namanya sinkronisasi file. Oke, untuk melakukan sinkronisasi data, maka yang dilakukan adalah buka aplikasi Zotero-nya, kemudian klik edit, kemudian preference. Nah, kemudian username-nya jangan lupa username-nya data sinkronisasi user aplikasi ke websitenya disambungkan terlebih dahulu, disinkronkan. Kemudian setelah itu maka dua di bawah ini yang perlu diperhatikan adalah nih sinkron attachment my library using.
Ini ada dua pilihan, Zotero dan web dev yang dilakukan setiap waktu. Kemudian nih sinkronisasi group library menggunakan Zotero, penyimpanan Zotero. Nah, ini yang tadi saya bilang 350 MB tadi. Maka untuk melakukan sinkronisasi data yang dirubah adalah yang paling atas di checklist. Kemudian Zotero ini diganti web dev. Kemudian isikan misalnya apa ya? Misalnya saya juga belum punya, tapi biasanya kampus-kampus yang sudah menggunakan layanan untuk penyimpanan akan memberikan itu ke dosen atau mahasiswanya. Nah, sehingga bisa dimasukin aja apa misalnya AWW apa gitu. Kemudian username apa, passwordnya apa, kemudian dilakukan verifier server. Udah, kemudian setelah ini masuk tersinkron, kemudian di OK seperti itu. Nah, itu mudah kan, tidak terlalu susah. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan caranya mensinkronisasi data dan file Zotero dari aplikasi ke website atau server ataupun sebaliknya. Nah, sekarang teman-teman bisa mencoba pada aplikasi dan websitenya mengikuti langkah-langkah pada video ini. Nah, itu video singkat dari saya tentang cara sinkronisasi sinkronisasi data dan file Zotero dari aplikasi ke server ataupun sebaliknya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan di like video ini. Dan ketika teman-teman ada pertanyaan bisa berikan komentar di video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.